Saudari Rela, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi tentang teori birokrasi. Teori birokrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama pengertian birokrasi, yang kedua fungsi dan peran birokrasi, dan yang ketiga konsep-konsep birokrasi. Pengertian birokrasi terbagi menjadi 3 menurut ahli. Yang pertama dari segi bahasa, yang kedua menurut Cipta Toha, dan yang ketiga menurut tali didukun darahan. Dari segi bahasa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama biro dan yang kedua kresi. Biro itu adalah meja, kresi itu adalah kekuasaan. Jadi birokrasi itu adalah kekuasaan di balik meja. Pengertiannya adalah birokrasi itu kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua, menurut Cipta Toha, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, birokrasi dapat diartikan sebagai kelompok pranata. Yang kedua, birokrasi dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengalokasikan sumber daya dalam suatu organisasi. Yang ketiga, menurut tali didukun daraha, itu birokrasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat oleh penguasa untuk menjalankan pemerintah. Yang kedua, birokrasi dapat diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintah yang buruk atau patologi. Fungsi dan peran birokrasi. Yang kedua, fungsi dan peran birokrasi terbagi menjadi 2 menurut ahli. Yang pertama menurut tali didukun daraha, yang kedua menurut Michel Geroskin. Menurut tali didukun daraha, ia menemukan bahwa birokrasi itu berperan sebagai melaksanakan pelayanan publik, yang kedua pelayanan pembangunan yang profesional, dan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Kemudian Michel Geroskin itu dia menyebutkan 4 fungsi. Yang pertama administrasi, yang kedua pelayanan, yang ketiga pengaturan, dan yang keempat adalah pengumpul informasi. Dan yang terakhir adalah konsep-konsep birokrasi, yaitu menurut Widokro Winoto. Itu dia mengacu pada 2 hal. Yang pertama, birokrasi harus memberikan pelayanan publik secara adil. Yang kedua, birokrasi harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil dengan menciptakan enabling social setting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Presentasi berikutnya yang berjudul etika administrasi akan dibawakan oleh saudara Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 1 yang berjudul etika administrasi. Di sini ada 3 bagian yang akan dijelaskan. Yang pertama ada pengertian etika, yang kedua ada pentingnya etika administrasi, dan yang ketiga ada konsep-konsep etika administrasi. Baik, yang pertama pengertian etika. Secara etimologis, etika itu berasal dari kata etos yang berarti kebiasaan atau watak. Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, etika adalah nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Sedangkan menurut Mariani dan Mudido, etika adalah seperangkat aturan atau norma pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh kelompok atau sebilangan masyarakat atau juga profesi. Selanjutnya, pentingnya etika administrasi. Menurut Widodo, etika memiliki 2 fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman dan acuan bagi administratif publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, etika administrasi publik
sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan dari administrator publik tersebut. Selanjutnya menurut Wilson, di sini Wilson menegaskan bahwa pemerintahan itu memiliki dua fungsi yang berbeda. Yang pertama ada fungsi politik dan yang kedua ada fungsi administrasi. Fungsi politik di sini berkaitan tentang bagaimana pemerintah itu membuat kebijakannya. Sedangkan fungsi administrasi yaitu fungsi pemerintah menjalankan kebijakan tersebut. Selanjutnya ada konsep dari etika administrasi. Menurut Widodo ada 7 konsep yang ia kemukakan. Yang pertama ada efisiensi. Efisiensi di sini dimaksudkan agar aparat birokrasi atau pemerintahan itu menggunakan dana secara tidak boros, digunakan untuk kepentingan publik guna melayani masyarakat sebagai objek pelayanan. Yang kedua, membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Maksudnya di sini adalah administrator publik atau aparat itu dilarang menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di kantor untuk kepentingan pribadi. Contohnya mobil dinas itu dilarang untuk digunakan liburan keluarga atau sebagainya, tapi harus digunakan untuk perjalanan kantor atau perjalanan dinas. Selanjutnya ada impersonal. Impersonal di sini dimaksudkan agar setiap bagian-bagian dari birokrasi itu menjalin kerjasama yang baik sehingga dicapai suatu koordinasi yang baik pula, dan kerjasama ini hendaknya dilakukan di dalam kantor secara formal untuk menghindari unsur-unsur perasaan yang tidak mengenakan. Selanjutnya ada marital system. Marital system di sini dimaksudkan agar digunakan dalam merekrut pegawai atau promosi pegawai itu hendaknya melihatnya dari sisi kualitas, apakah seorang pegawai yang akan kita promosikan ini mempunyai kualitas dan skill yang dibutuhkan atau tidak. Jangan hanya karena dia mempunyai tali persaudaraan dengan kita lalu kita promosikan dia untuk menjadi sebuah aparat di birokrasi pemerintahan. Selanjutnya ada responsible. Responsible adalah perilaku dari birokrasi untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya. Pemerintah atau birokrasi itu tidak bisa membuat kebijakan lalu lepas tangan begitu saja. Selanjutnya ada akuntabel. Akuntabel di sini adalah suatu istilah untuk yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik atau dana pemerintahan itu sudah digunakan secara baik atau belum. Selanjutnya responsiveness. Responsiveness ini maksudnya mengenai daya tanggap dari birokrasi atau pemerintahan kepada masyarakatnya, mengenai keluhan atau saran-saran dari masyarakat, apakah itu bisa diterima atau tidak. Oke, selanjutnya menurut Yulianto. Menurut Yulianto, etika administrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar diterapkan untuk kepentingan masyarakat. Ya, saya rasa demikian presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Maka untuk selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Yang sesi pertanyaan akan dibatasi 1 pertanyaan, 2 pertanyaan untuk etika administrasi dan birokrasi. Untuk para pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Faira. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Tadi Saudara Riran menjelaskan tentang patologi birokrasi.
Yang saya tanyakan, apa patologi yang sering terjadi dalam birokrasi pada saat ini dan bagaimana solusi kalian untuk mengatasi patologi tersebut? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari saudara Rama. Dipersilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya hanya singkat saja. Apa kemajuan perkembangan birokrasi dari masa Orde Baru pada sampai sekarang? Baiklah. Untuk selanjutnya kami buka lagi untuk pertanyaan ketiga. Iya. Yang baik saudari Yesti, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai materi etika administrasi. Pertanyaannya adalah, seberapa penting etika administrasi menurut Anda dan mengapa etika administrasi itu diperlukan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kita akan beralih ke pertanyaan terakhir. Silakan Kakak. Oke, baiklah, dipersilakan dulu untuk saudara Rama. Pada salam, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Saya akan bertanya. Pertanyaan saya itu, bagaimana menurut pandangan kalian tentang masyarakat yang bekerja di pemerintahan, yaitu pemerintahan yang berada di ruang administrasi, maksudnya etikanya bagaimana yang bekerja di ruang. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Kami mohon waktunya sebentar untuk mencari pertanyaan kalian. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan pertama dari saudari Rizka yang akan dijawab oleh saudari Mira. Pertanyaannya, apa saja patologi birokrasi dan bagaimana solusinya? Jawabannya, yang pertama, penanganan berlarut, yang kedua penyimpangan prosedur, yang ketiga penyalahgunaan wewenang, yang keempat pemalsuan, yang kelima penggelapan barang bukti, yang keenam bertindak tidak layak. Upaya untuk mengatasi patologi birokrasi itu sebaiknya seluruh lapisan masyarakat saling bahu membahu bekerja sama untuk melaksanakan proses pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Dan solusi yang bisa untuk mengatasi patologi birokrasi yaitu perlu adanya reformasi administrasi yang global, pembentukan kekuatan hukum dan perundang-undangan yang jelas. Dan yaitu dengan cara menciptakan sistem akuntabilitas dan transformasi. Baiklah, itulah jawaban dari saudari Mira. Bagaimana dengan jawaban kami, apa sudah puas? Ya, sangat puas. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya, kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Syahwat Effendi yang akan dijawab oleh saudari Rira. Pertanyaannya, apa kemajuan atau perkembangan dari birokrasi dari zaman Orde Baru hingga sekarang? Jawabannya, birokrasi kalau Orde Baru, birokrasinya itu masih dibatasi atau masih ketat. Dalam menyampaikan pendapat, kita harus ditekan, sifatnya itu tidak bebas. Efek perekonomiannya itu stabil dalam beberapa kurun waktu. Kalau yang sekarang itu sudah bebas, tapi efeknya sudah tidak stabil. Terima kasih. Baiklah, bagaimana saudara Rahmat? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Baiklah, terima kasih. Kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari saudari Maria. Baiklah, pertanyaannya saya akan menjawab. Pertanyaannya, seberapa penting etika administrasi dan mengapa etika administrasi diperlukan?
Etika mempunyai peran yang sangat penting karena etika administrasi dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan suatu administrasi. Etika berhubungan dengan bagaimana tingkah laku manusia sehingga bisa dipertanggungjawabkan dalam tugas-tugasnya. Dalam perwujudan tanggung jawab, inilah etika tidak boleh ditinggalkan dan memang harus digunakan karena sebagai pedoman tingkah laku. Terima kasih. Baiklah, bagaimana Saudari Mariam, apakah sudah puas? Baiklah, kita akan beralih ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Saudara Aman yang akan dibawakan oleh diri. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Aman. Pertanyaannya, bagaimana pandangan kelompok penyaji terhadap etika administrasi pada zaman sekarang? Ya. Menurut kami, etika administrasi di zaman sekarang itu sudah baik. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui sekarang, pelayanan-pelayanan yang ada di kantor-kantor, pelayanan-pelayanan yang ada di birokrasi pemerintahan sudah cukup baik, maupun itu sosialisasi bagaimana cara untuk membuat surat tanah, akta kelahiran dan sebagainya, itu sudah untuk sosialisasi itu sudah membuat sampai ke desa-desa dan proses-proses. Maka dari itu menurut kami etika aparat birokrasi sekarang itu sudah cukup baik, meskipun baru-baru ini ada kejadian yang tidak mengenakan, yaitu terjadinya korupsi dana belanja KTP sehingga sebagian besar masyarakat itu terjadinya keterlambatan menerima KTP elektronik. Saya rasa sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah jawaban terakhir dari kelompok kami. Apakah Saudara Aman sudah menerima? Baiklah, terima kasih. Telah berakhir sesi tanya jawab telah berakhir, maka berakhir pula sesi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan oleh kelompok kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih untuk para audiens atas waktu yang telah diberikan. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan, maka kami mohon maaf jika kelompok kami mempunyai kesalahan dalam mempresentasikan tugas kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.